Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kunjungannya ke Indonesia merupakan momentum penting untuk memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara di berbagai sektor. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan virtual, Associate Professor in International Relations, Universitas Islam Internasional Indonesia, Mof Faisal Karim. Selamat pagi, Pak Faisal. Bagaimana kabar Anda? Baik, terima kasih Mbak Meggy telah Baik, mengundang. Pak Faisal, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Tentunya kunjungan ini juga menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Apa makna strategis dari kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia, khususnya dengan format lengkap dari upacara kenegaraan, pertemuan bilateral hingga kunjungan ke Akademi Militer dan Borobudur? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang kunjungan terakhir Presiden Prancis ke Indonesia itu tahun 2017. Waktu itu François Hollande kan, dan itu merupakan salah satu kunjungan yang sukses karena memang banyak sekali deal-deal ekonomi. Nah, namun kunjungan Macron kali ini mungkin lebih spesial karena tiga hal. Pertama, tentunya secara simbolis ini merupakan peringatan 75 tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Prancis. Namun yang kedua tentunya adalah perubahan geopolitik kala ini dengan munculnya Trump 2.0. Mengingat kita tahu sendiri Donald Trump memang dalam tanda kutip telah mengacak-ngacak ya sistem liberal order yang dimana Eropa sangat mendapatkan implikasinya. Dan kita tahu Prancis dalam hal ini Presiden Macron memang sangat ingin fill the gap dalam tanda kutip ya apa namanya dari kondisi ekonomi dan politik yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Dan di sini kita melihat Macron terlihat sangat agresif untuk membangun kembali kepercayaan akan liberal order. Dan di sini Prancis mencoba memainkan peran sebagai alternatif. Dan di sini selalu menjadi pesan kunci yang selalu didengungkan oleh Presiden Macron dalam konteks perang antara US-China rivalry ya dan kemunduran Amerika Serikat dari panggung global. Nah, yang ketiga tentunya adalah adanya upaya merevitalisasi Prancis sebagai kekuatan Indo-Pasifik. Nah, kita harus pahami Prancis ini memang adalah kekuatan Indo-Pasifik karena memang ada 1,6 juta rakyat Prancis di New Caledonia ya. Memang dia adalah negara Indo-Pasifik, namun karena memang ada isu di Eropa, ada isu dalam konteks perang Ukraine dan Rusia, energi terambilkan di sana. Nah, sekarang kita melihat Macron mencoba untuk kembali menjadi pemain Indo-Pasifik ya yang memang dari 4-5 tahun yang lalu telah didengungkan oleh dia. Jadi ada tiga hal penting dalam konteks ini, Mbak Meggy. Baik, tadi Anda sudah menyebut konteks Indo-Pasifik. Pak Faisal, apakah Anda bisa mengelaborasi lebih lanjut apa kepentingan utama Prancis terhadap Indonesia saat ini? Tadi Anda juga sudah menyebutkan terutama dalam konteks Indo-Pasifik yang menjadi fokus kebijakan luar negeri Macron. Ya, tentunya ada beberapa hal, Mbak. Pertama adalah kenyataan bahwasanya memang Prancis mencoba untuk kembali melakukan upaya pendekatan strategis, ya, membuat kerjasama strategis dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kita melihat isu utama dari Asia Tenggara adalah hilangnya multilateralism atau sentralitas ASEAN. Jadi ASEAN ini oleh para pengambil kebijakan di negara Asia Tenggara mencoba untuk dijadikan sebagai suatu institusi multilateral yang bergerak dalam konteks menciptakan centrality di Asia Timur, di mana anchor-nya atau fulcrum-nya atau porosnya itu adalah di ASEAN. Ini menjadi salah satu dalam konteks doktrin atau mungkin prioritas adalah prioritas utama Asia Tenggara. Nah, Macron ingin mencoba mensupport ini karena kita tahu dengan adanya Donald Trump ya di era pertama, terus Biden dan juga sekarang Donald Trump kedua, ada konsep AUKUS, yaitu bagaimana Inggris, Australia, dan juga Amerika Serikat mencoba membalance sendiri bertiga tanpa melibatkan secara langsung ya ASEAN untuk menghadapi Cina. Jadi Asia Tenggara menjadi battleground atau dalam konteks ini adalah Indo-Pasifik menjadi battleground bagi rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, di sini
Macron ingin mencoba memberikan third way. Nah, ini salah satu konsep yang selalu didengung-dengungkan oleh Macron, di mana ada loh alternatif lain, yaitu adanya yang disebut dengan strategic autonomy, di mana kita tidak perlu memilih antara Amerika Serikat dan juga China, dan kita juga tidak perlu mengantagoniskan China dalam konteks AUKUS, tapi kita bisa mengedepankan kembali ASEAN sebagai salah satu platform multilateral untuk menciptakan suatu balancing atau strategic otonomi ini. Makanya kalau kita lihat juga Macron juga berusaha untuk dijadwalkan hadir di markas ASEAN. Nah, saya melihat ini pesan pentingnya adalah Prancis ingin menciptakan suatu kawasan yang tetap mendukung pentingnya ASEAN. Beda sama Amerika Serikat ya yang mencoba untuk ya merelegate ya ASEAN menjadi second tier dan mencoba menekan poros mereka sendiri yaitu AUKUS ya, sehingga pesan penting di sini adalah Macron mencoba menekankan kembali pentingnya strategic otonomi, dan ini menjadi satu doktrin yang dikembangkan oleh Prancis dan diharapkan menjadi salah satu aspek penting dari strategi Indo-Pasifik dia. Baik, Seperti itu. Pak Faisal, tadi Anda juga sudah menggarisbawahi Perancis ini memang dikenal aktif ya mendorong otonomi strategis Eropa. Dan bagaimana sebenarnya kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Perancis di Asia Tenggara secara bilateral dan juga multilateral? Ya, tentu secara umum kita melihat hubungan Prancis sebagai salah satu negara Indo-Pasifik tidak terlepas dari hubungan dia dengan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat hubungan dia secara historis, secara singkat, memang Prancis ini mencoba untuk menjaga jarak dengan Amerika Serikat. Di tahun 60-an misalnya, saat ada NATO, Prancis tidak mau ikut dalam struktur terkoordinasi militer di NATO, ya kan. Nah, tahun 70-an, 80-an juga mencoba menjaga jarak. Bahkan di perang Irak pun Prancis juga mencoba menjaga jarak dengan war on terrornya Amerika Serikat. Baru di zamannya Sarkozy ya mulai ada rapprochement, pendekatan lagi Prancis sama Amerika Serikat melawan melawan terorisme. Nah, namun ya semakin ke sini dengan adanya kebijakan Amerika Serikat dalam konteks Timur Tengah yang tidak sesuai dengan kepentingan Prancis, begitu juga dengan bagaimana kita tahu AUKUS benar-benar di mana Australia akhirnya membatalkan pemesanan submarine terhadap submarinnya Prancis, itu membuat akhirnya Prancis menyadari bahwasanya ketergantungan dengan great power itu sudah bagus. Nah, di sini strategic otonomi yang dibangun oleh Prancis adalah bagaimana negara-negara second tier, negara-negara major power dan middle power, dan dia melihat Indonesia, Vietnam, dan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah partner yang strategis, karena memang kita Indonesia udah DNA-nya ya kan untuk menjadi negara yang non alignment atau bebas aktif. Begitu juga dengan Vietnam yang secara ekonomi tergantung dengan Amerika Serikat dalam konteks perdagangannya, tapi secara geopolitik dekat sama Cina. Jadi saya melihat Prancis melihat Indonesia, Vietnam, dan negara Asia Tenggara menjadi salah satu hal mitra strategis ya untuk mencoba membalance menjadi otonomi dan secara strategis menjadi otonomi dari kekuatan global. Jadi saya lihat ini yang menjadi postur utama doktrin Prancis di era Macron ini, Mbak Meggy. Baik Pak Faisal, kita kembali lagi ke kacamata dari pihak Indonesia. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia sebagai mitra strategis Prancis di kawasan, dan apakah kunjungan ini juga bisa mempercepat kerjasama seperti ada transisi energi, tadi Anda juga sudah menyebutkan ada beberapa pembelian alutsista dan lainnya. Saya pikir ada 3 hal penting yang perlu Indonesia menjadikan ini sebagai suatu kepentingan kita, Mbak Meggy. Pertama tentunya tadi bagaimana kehadiran Prancis ini dapat menggerakkan kembali roda ASEAN di Indo-Pasifik, karena kita tahu sendiri ya kan ASEAN bergerak dalam konteks dukungan dari negara-negara external power. Kita mencoba untuk sebisa mungkin membawa external power, mau itu Rusia, mau itu Uni Eropa, dalam hal ini tentunya Prancis, Amerika Serikat, untuk bermain secara strategis di Indo-Pasifik. Jadi kita tidak mencoba untuk mengekspel atau mengeksklusif. Nah, kita tuh inklusif. Makanya tatkala ada kekuatan-kekuatan besar yang mencoba melakukan eksklusivitas dengan membuat Indo-Pasifiknya sendiri, membuat AUKUSnya strateginya sendiri, maka Indonesia sini tidak dalam konteks
aktif. Nah, pertama tentunya kita harus membuat semacam upaya agar Prancis memiliki interest yang lebih di wilayah ini. Nah, itu secara diplomasi. Nah, yang kedua tentunya adalah militer, defense. Karena memang Indonesia sekarang lagi build up ya kan kemampuan militer kita, dan salah satu supplier yang tentunya bisa dianggap dalam konteks Indonesia sekarang adalah supplier yang dapat dipercaya demikian, sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk memiliki reliable partner supplier dari militernya, dan nggak cuma hanya mensuplai kepentingan militer, tapi juga mampu melakukan transfer teknologi. Kita tahu Indonesia baru-baru ini telah memesan ya jet tempur Rafale dan juga kapal selam Scorpene ya. Nah, di sini saya melihat akan banyak kerjasama-kerjasama lainnya. Tentunya dalam konteks yang ketiga adalah ekonomi pembangunan Indonesia sendiri. Nah, kita sudah tahu Mbak Megi, kita fokus kepada hilirisasi tentunya. Nah, di sini saya melihat kita harus mampu menarik ya kan investasi dari Perancis, karena Perancis sendiri juga butuh, di mana sekarang nikel dan beberapa rare earth mineral itu di weaponize ya menjadi isu. Nah, sekarang tentunya kita harus melihat ini sebagai kepentingan kita juga, bagaimana rare earth mineral yang kita punya itu bisa tidak hanya dikuasai, tidak hanya memiliki kerjasama dengan negara seperti Cina. Kita harus mendiversifikasi, kita harus meminta ya kan investasi di mineral kita juga. Nah, dalam konteks yang kedua adalah tentunya adalah transisi energi. Kita tahu tahun 2060 ya kebijakan NDC Paris Agreement, kita harus menurunkan emisi gas rumah kaca kita, dan salah satu yang paling penting mungkin adalah, mengingat susah untuk menurunkan konsumsi kita terhadap coal, adalah energi terbarukan dalam bentuk nuklir. Nah, ini emang kontroversial, tapi sepertinya Prancis memiliki uh, expertise di sini. Kita tahu Prancis adalah salah satu negara yang heavily rely on green energy. Dalam hal ini green adalah nuklir. Nah, di sini saya berharap pemerintah mampu untuk ya melakukan kerjasama lebih lanjut, walaupun tentu akan banyak tantangan di dalam negeri terkait penggunaan isu energi nuklir. Namun kalau bisa kita kerjasama dalam transfer teknologi, dalam hal penjajakan, itu sangat sangat bagus. Seperti itu mungkin Mbak Megi. Baik Pak Faisal, tadi Anda juga sudah menegaskan terkait dengan menarik investasi begitu ya. Kita ingin mendalami terkait dengan tema ini. Tentunya tadi kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada agenda makan siang dengan para pengusaha Indonesia di luar sesi kenegaraan. Dan apakah ini juga mencerminkan dorongan investasi Prancis di sektor tertentu, dan sebenarnya kerjasama seperti apa yang paling realistis, Pak Faisal? Oke, kalau menurut saya memang investasi Prancis di Indonesia itu masih sangat minim ketimbang let's say negara seperti Singapura, yang notabene merupakan bagian daripada investasi Cina juga, dan bahkan mungkin dibandingkan Amerika Serikat kalau nggak salah cuma 5 triliun. Jadi ada room for improvement. Begitu juga dengan trade kita memang sampai sekarang masih surplus dengan Prancis, dan Prancis nggak masalah terhadap itu. Tentunya Prancis juga ingin mencoba untuk mencari alternatif lain dalam hal investasi, alternatif lain dalam hal perdagangan. Nah, makanya saya tidak kaget tatkala ada agenda seperti itu. Nah, namun yang menjadi penting adalah Prancis ini dan negara Eropa secara keseluruhan memang fokus kepada yang disebut dengan civilian power, di mana mereka sangat heavily rely on norms, human rights, dan sekarang ada konsep baru ESG, ya kan, environmental sustainability governance. Nah, dan hampir kebanyakan investasi dari Eropa yang dalam tanda kutip mandek atau mentok, simply karena isunya adalah ESG, isunya adalah terkait dengan labor rights dan segala macam. Makanya nggak heran free trade kita dengan Uni Eropa pun masih terkendala, walaupun sekarang udah mulai pada tahap akhir. Nah, saya melihat pentingnya berbicara langsung dengan para pebisnis lokal adalah untuk memahami ya kan apa yang menjadi kendala utama dari investasi yang ada, karena selama pemerintah Indonesia tidak mencoba untuk merevitalisasi atau mereformasi proses ESG, hanya apalagi baru-baru ini ada berita ya kan bagaimana salah satu perusahaan besar Indonesia ya kan di Eropa menjadi isu besar melakukan fraud dalam konteks penerapan ESG-nya. Nah, di sini mungkin kita bisa berharap lebih banyak bagaimana untuk meningkatkan investasi Eropa, maka kita harus berbenah secara domestik, dan saya berharap ini menjadi salah satu agenda penting yang dibahas oleh Presiden Macron dan juga tentunya para pengusaha dari Indonesia. Seperti itu, Mbak.
Baik, Baik, Mega. Pak Faisal. Tentunya saya juga mempunyai pertanyaan yang menurut saya juga sangat penting untuk melihat bagaimana Indonesia dan juga Perancis melihat keputusan Amerika Serikat yang sebenarnya sempat keluar dari Paris Agreement seperti itu ya. Dan apakah komitmen iklim ini tetap bisa kuat tanpa keikutsertaan Big Brother begitu ya. Kemarin itu saya juga mendengar pidato dari Pak Hashim langsung yang menyebut Amerika Serikat sebagai Big Brother dan sempat juga memutuskan untuk keluar dari Paris Agreement. Bagaimana sebenarnya Indonesia memandang isu ini? Oke. Menurut saya dalam konteks penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi concern utama negara berkembang seperti Indonesia adalah climate financing. Makanya di sini negara Eropa dan tentunya Amerika Serikat sampai tahun 2024 fokus kepada just energy transition. Nah, kan just energy transition ini salah satunya adalah bantuan dalam konteks financing terhadap produk-produk ataupun juga inisiatif-inisiatif yang mampu menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, mengingat yang tadi Mbak Meggy bilang adanya penarikan dari Donald Trump, tentunya tidak ada lagi upaya investasi di bidang energi terbarukan dan energi bersih, maka saya melihat di sinilah kenapa Perancis melihat itu peluang bisnis bagi dirinya karena mereka memang memiliki advance teknologi dalam berbagai macam bentuk green energy, mau nuklir, ya solar panel mungkin ya, sama juga uh, wind turbine ya kan. Nah, namun tadi sejauh mana investasi tadi ya kan bagi Prancis dia memiliki gap di situ yang bisa diisi oleh Prancis. Namun realitasnya adalah memang dalam konteks green energy transition ini Indonesia biasanya hanya sangat fokus kepada ya upaya menciptakan climate financing, namun tidak mencoba untuk melakukan reformasi penting tentang bagaimana mungkin bauran energi kita, ya kan. Banyak sekali investasi dari Eropa dalam green transition itu akhirnya gulung tikar simply karena aturan regulasi. Nah, di sini saya melihat agenda Macron terutama interest bagi Prancis sendiri adalah bagaimana ini menjadi suatu dalam tanda kutip ya mutual interest bagi Prancis yang memiliki teknologi di sana dan juga Indonesia yang memang akhirnya karena dengan keluarnya Amerika Serikat ada gap di sana yang dimana Prancis bisa masuk. Namun pada akhirnya program pertukaran pertukaran teknologi dan segala macam ini akan rely on sejauh mana pemerintah memiliki aturan yang pas ya dan juga mendukung bagi investor-investor swasta dari Prancis untuk masuk ke dalam sektor ini seperti itu, Mbak Meggy. Baik, Pak Faisal. Kita tahan dulu dialognya, masih banyak sekali poin-poin penting terkait dengan isu ini. Masih akan melanjutkan perbincangan dengan Associate Professor in International Relations Universitas Islam Internasional Indonesia Muhammad Faisal Karim. Pak Faisal, kita ingin melanjutkan dialog tadi. Tentunya Prancis ini dikenal sebagai salah satu pendukung kuat ya multilateralisme dalam konteks ASEAN dan juga Indo-Pasifik yang tadi Anda juga sudah sebutkan berkali-kali. Bagaimana sebenarnya peran Prancis ini dapat membantu memperkuat posisi Indonesia? Apa saja competitive advantage Indonesia yang kalau misalnya kita bilang kita lihat ada beberapa negara tetangga yang juga seperti Vietnam tentunya juga mempunyai posisi yang kuat di mata Prancis. Oke, menurut saya ada beberapa hal Mbak Meggy. Pertama tentunya adalah berbeda dengan mungkin let's say Vietnam ya. Indonesia ini menjadi mitra utama karena secara norma dan juga secara kedekatan sistem kita hampir sama dengan Prancis, di mana kita adalah demokrasi terbesar di kawasan. Prancis walaupun sekarang isu demokrasi promotion di Uni Eropa sudah mulai menurun, namun secara normatif kita memiliki kesempatan untuk menjadi mitra yang kredibel karena kita berpegang pada HAM ya kan dan aturan berbasis order, beda sama Prancis sama Vietnam yang memang tentunya adalah negara komunis dan juga otoriter. Nah, di sini itu menjadi isu penting bagi Prancis tentunya terutama bagi civil society Prancis. Nah, yang kedua tentunya adalah kita adalah kekuatan besar dalam maritim. Jadi secara posisi kita mengontrol jalur pelayaran dengan alki kita dan lain sebagainya sehingga
walaupun memang isu global maritim fulcrum ya sudah mulai menurun, namun dalam konteks yang lebih besar bagi Indo-Pasifik ini menjadi salah satu daya tarik tentunya kenapa Indonesia bisa menjadi mitra utama bagi Perancis di kawasan. Nah, yang ketiga adalah ya doktrin kita ya kan, who we are ya kan, negara yang tidak berpihak, kita non-align. Nah, berbeda dengan Filipina yang dekat dengan Amerika Serikat atau Kamboja dan juga mungkin Myanmar yang dekat dengan Cina, Indonesia menjadi bisa swing partner, bisa dikatakan demikian, sehingga kita bisa dianggap sebagai reliable partner. Nah, di sini saya melihat strategi Eropa ya di kawasan Asia Tenggara ini memang sedikit terlambat, namun beberapa tahun terakhir kita melihat ada fokus lagi, refocusing ya ke isu Asia Tenggara, dan saya melihat pintu masuk yang paling bagus tentunya adalah dari Indonesia dan bagi Prancis, Vietnam, karena memang secara historis mereka memiliki kedekatan karena Vietnam pernah dijajah oleh Prancis. Nah, yang kedua menurut saya Mbak, dalam konteks kenapa Indonesia bisa jadi mitra utama adalah kita adalah salah satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, dan tentunya kita aktif di Global South. Ini menjadi penting juga, selain India ya, kita menjadi negara yang aktif Global South, maupun itu di WTO maupun itu di UN. Nah, di sini kita bisa menjadi bisa dikatakan jembatan bridging yang aktif antara negara-negara barat, global north ya kan, dengan global south. Itu menurut saya aspek kedua yang penting. Nah, yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah bersama dengan Malaysia, kita juga negara muslim terbesar ya kan di dunia, dan kita juga isu Palestina, isu dialog antar peradaban menjadi isu-isu penting bagi kita. Dan kita tahu sekarang Prancis mencoba untuk menggalakkan diplomasi untuk mengakui Palestina sebagai negara, State of Palestine. Dan ini tentu menjadi salah satu gebrakan ya, ini benar-benar kalau terjadi maka ini akan menjadi salah satu gebrakan terhadap posisi Israel di dunia global. Nah, sejauh mana kita mampu ya mencoba menjadi partner dengan Prancis dalam upaya mendiplomasikan ya, menyuarakan suara-suara isu-isu Palestina, dan mencoba untuk membuat suatu kerjasama atau inisiatif tanpa dicurigai sebagai kekuatan yang dianggap tidak tidak menciptakan kedamaian gitu Mbak. Jadi menurut saya ada tiga modalitas ini yang dapat membuat Indonesia menjadi mitra utama Prancis untuk mengembangkan strategik otonominya di kawasan Indo-Pasifik. Baik, Pak Faisal, apa sebenarnya yang harus menjadi perhatian Indonesia agar hubungan bilateral ini tetap setara, terutama jika kita melihat dalam menghadapi kekuatan ekonomi politik besar ya, seperti Prancis? Oke, pertama tentunya adalah kemampuan kita sekali lagi untuk mencoba mengedepankan ide, norma, ya kan, dan inisiatif. Karena memang balik lagi Indonesia ini adalah negara yang selalu dianggap primus inter pares di kawasan, negara yang utama, di mana tatkala ada kekuatan eksternal ya kan ingin mencoba untuk mengengage kawasan ini, maka walaupun ada negara-negara lain, tidak menafikan negara-negara lain yang memiliki inovasi dan aktivitas dan aktivisme yang bagus seperti Malaysia contohnya, dan Singapura ya, Indonesia tetap menjadi semacam driver seat dalam konteks upaya menciptakan inisiatif baru. Nah, di sini harus ada kemampuan diplomasi dan juga inovasi diplomasi oleh Indonesia untuk bagaimana membaca perubahan geopolitik ini, Mbak Megi, karena memang jangan sampai kita hanya reaktif ya kan, tatkala Donald Trump melakukan Liberation Day dengan membuat tarif sampai up to 30% sampai 60%. Nah, kita kelimpungan. Karena apa? Kita tidak mencoba mencari alternatif dan membaca kira-kira the next 4-5 years seperti apa. Nah, di sini semua negara pun kelimpungan, termasuk Perancis yang tidak merasa ini akan terjadi. Begitu juga dengan Australia. Australia juga beberapa waktu lalu juga datang ke Indonesia, juga mencoba untuk mencari ya alternatif the post liberal order lah, ya kan, apa yang terjadi setelah Trump, karena walaupun Trump berakhir di 4 tahun berikutnya, tapi legacy akan terlalu ada. Nah, kemampuan kita membaca kira-kira 5 tahun 10 tahun dan semua orang mampu kita kita ajak, ini menjadi hal penting. Nah, saya merasa disinilah peran penting daripada
kemampuan ya para diplomat kita, Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mencoba mencari mengartikulasikan suatu inisiatif baru atau mungkin suatu vision baru, ya kan, yang mampu menjadi jembatan bagi bagaimana negara-negara yang dalam tanda kutip ya ditinggalkan oleh Amerika Serikat atau mungkin juga dalam konteks US China Rivalry, ini kita bisa membuat suatu visi baru, perhaps itu Indo-Pacific 2.0 mungkin, atau mungkin suatu suatu multilateral platform baru yang mencoba meningkatkan kembali multilateralisme atau mungkin meningkatkan kembali global order. Nah, itu yang menurut saya menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Indonesia, Mbak. Menjadi hal penting dan juga gebrakan baru ya untuk dunia dan situasi geopolitik yang sangat memanas saat ini. Dan tentunya kunjungan Presiden Macron kali ini disertai sejumlah agenda-agenda yang sangat penting dan juga strategis, termasuk kerjasama pertahanan dan juga energi. Sebenarnya Pak Faisal, apa makna geopolitik dari intensitas hubungan Indonesia-Prancis saat ini jika kita bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya? Terima kasih. Jadi menurut saya Prancis ini memang secara historis tadi yang sudah saya katakan memiliki percayaan lah terhadap the so-called Anglo-Saxon, karena memang dia sebagai negara kontinental memiliki ya sejarah ya kan menghadapi Jerman di Perang Dunia Kedua, sebelumnya juga ada Perang Napoleon, dan kita tahu juga ketidakpercayaan terhadap sistem global membuat Prancis juga tidak secara 100% ya inline dengan Amerika dalam konteks NATO. Jadi saya melihat memang apa namanya, apalagi secara domestik kita tahu kemunculan the rise of the right ya, kalangan populisme juga mengancam ya posisi apa namanya left leaning atau apa moderasi di Prancis ya, sehingga hal ini mengharuskan Macron untuk mencoba merefleksikan tekanan-tekanan yang ada ini dalam suatu apa yang disebut oleh Macron sebagai the third way. Nah, saya melihat di sini Prancis mencoba untuk mengambil langkah untuk at least tidak lagi menjadi major power in Europe, tapi a global power, karena memang dia selain punya kepentingan di Timur Tengah, kita tahu Lebanon adalah bagian terpenting dari historical tie dengan Prancis, begitu juga dengan di Timur Tengah, karena memang negara-negara Timur, terutama di North Africa ya, Mediterranean dan North Africa juga memiliki cultural. Nah, yang memang belum digalakkan oleh Prancis adalah Indo-Pasifik, padahal mereka adalah negara Indo-Pasifik karena mereka punya teritori ya di Indo-Pasifik, bahkan punya penduduk 1,6 juta. Nah, namun mereka belum paham mungkin ya, karena memang Indo-Pasifik biasanya kalau kita nggak ngomongin Amerika Serikat, kita ngomongnya Cina, increasingly mungkin Australia dan India. Namun Prancis selalu dianggap sebagai external power yang jauh di sana, ya kan. Namun sebenarnya kalau Indonesia mampu melihat ini sebagai suatu peluang, sebenarnya Perancis bisa menjadi salah satu mitra strategis, ya kan, atau kita sebut dengan offshore balancer, ya, karena Asia Tenggara itu sangat butuh offshore balancer. Walaupun kita menganggap ya Cina itu bukan ancaman, tapi karena dia ada di kawasan, ya, tentunya adalah agresivitasnya akan semakin membuat kita apa namanya tidak nyaman. Amerika Serikat offshore balancer, tapi sekarang kita lihat tidak menjadi reliable partner, sehingga Prancis mungkin bersama dengan Australia bisa menjadi reliable offshore balancer. Apalagi dalam konteks ya tadi ya isu Laut Cina Selatan, Prancis juga selalu reiterate ya tentang pentingnya ya kan apa namanya apa namanya freedom of navigation di Laut Cina Selatan. Nah, di sini kita melihat tentunya ya semoga ya Prancis bisa memainkan peran lebih penting, namun pada akhirnya akan sangat tergantung dengan sejauh mana negara seperti Indonesia dan Asia Tenggara mengembrace Prancis sebagai offshore balancer. Seperti itu mungkin Mbak Megi. Baik, Pak Faisal, ini menarik sekali ya kita elaborasi lebih lanjut. Sayangnya ini pertanyaan terakhir, Pak Faisal. Bagaimana seharusnya Indonesia memanfaatkan momen ini agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam kemitraan strategis ini? Kalau saya melihat ada 3 hal, Mbak Megi. Pertama tentunya adalah kita harus
membuat momentum ini menjadi suatu momentum bagi upaya mengedepankan kepentingan ekonomi kita. Nah, tentu kita sekarang kan harus mencari pasar baru, ya Mbak ya. Apalagi sekarang kita dikasih tarif tinggi oleh Trump walaupun masih berlaku sampai katanya mungkin 60 sampai 90 hari. Nah, namun disinilah kita pentingnya untuk melihat Prancis mungkin ya sebagai pasar ya masuk awal, walaupun kita tahu ya Prancis bagian daripada Uni Eropa dan Uni Eropa juga memiliki bloknya sendiri, nggak bisa kita deal secara langsung dengan Prancis, kita harus deal secara langsung dengan Uni Eropa. Nah, di sini kita harus mampu mempush bahwasanya strategic economic partnership ya free trade agreement kita dengan Uni Eropa itu harus segera diselesaikan, dan bagaimana juga isu terkait dengan palm oil kita ya, apalagi dari konteks RED Renewable Energy Directive-nya Uni Eropa yang membuat banyak sekali produk-produk kita nggak bisa masuk ke pasar Uni Eropa dan Perancis. Nah, di sini kita harus memiliki pressure juga ya kan, kita kerjasama beli banyak dari Perancis dalam konteks teknologi militernya, tapi kita juga harus pastikan ada hal yang dibuka oleh pasar Eropa. Itu yang pertama Mbak, adanya semacam defense and offense trade agreement. Nah, yang kedua tentunya tadi bagaimana secara multilateral Indonesia ini juga mampu mengenergize ASEAN, apalagi dengan adanya kasus perang dagang dengan Amerika Serikat. ASEAN yang paling kena getahnya ya kan, tarif paling banyak, dan kita parahnya lagi tidak memiliki kesatuan respon. Makanya Malaysia sampai sekarang juga sebagai ketua ASEAN ketar-ketir karena kita kok sendiri-sendiri nih ya kan. Nah, ini harus menjadi reminder bagi kita bahwasanya kita nggak perlu terlalu heavily rely on Amerika Serikat ya kan. Kalau memang Amerika Serikat meninggalkan kita, we have plenty of choices lainnya. Jadi menurut saya itu secara strategis harus menjadi juga wake up call bagi kita. Instead of reaktif, kita harus mencoba mencari mitra-mitra baru yang secara strategis dapat memiliki reliability-nya. Nah, yang terakhir menurut saya tentunya adalah hal penting, titik masuk dengan Prancis adalah isu budaya ya kan, dan soft power. Tentunya kita tahu berbeda dengan Amerika Serikat yang notabene dikenal sebagai negara yang dikatakan neokolonial, perang di mana-mana ya kan, tapi Prancis saya melihat bisa menjadi salah satu posisi bagus untuk kerjasama mewakili negara barat, karena walaupun mereka negara barat, mereka memiliki tingkat budaya yang tinggi tentunya, dan yang kedua jumlah populasi muslim juga besar di sana, dan yang ketiga tentunya adalah lebih reliable dalam konteks bagaimana mengedepankan kerjasama budaya. Nggak heran kalau kita lihat Macron juga salah satunya adalah berkunjung ke Borobudur ya kan, itu menjadi salah satu upaya untuk masuk dalam konteks kerjasama, nggak cuma ekonomi ya, nggak cuma geopolitik, tapi yang paling penting adalah kesamaan budaya dan apa yang bisa kita gali dari hubungan ini, diplomasi antar peradaban ini. Seperti itu mungkin Mbak Megi. Baik, terima kasih Pak Faisal atas poin-poin yang sangat penting dan juga menarik, dan tentunya wawasan dan juga analisisnya ya. Kami tentunya juga akan terus memantau bagaimana hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih.